Di balik megahnya siluet Gunung Arjuno yang menjulang di langit Jawa Timur, tersembunyi legenda tua yang hanya dibisikkan saat malam mulai larut. Dan angin gunung berhembus lebih dingin dari biasanya. Gunung itu bukan sekadar jalur pendakian atau bentang alam yang indah, ia dipercaya sebagai tapak laku para pertapa, satria, dan makhluk tak kasat mata yang menjaga keseimbangan dunia. Konon, di antara hutan lebat dan jalur berbatu, terdapat petilasan bayangan. Tempat di mana masa lalu dan masa kini dapat bertemu dalam satu tarikan napas. Dahulu, seorang pemuda bernama Mahesa datang dengan ambisi besar. Ia bukan hanya ingin menaklukkan puncak, tetapi juga membuktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tekadnya. Bersamanya ada Ratri, mahasiswi pecinta sejarah yang ingin meneliti situs-situs kuno di lereng Arjuno, dan Pak Wiryo, seorang juru kunci tua yang memahami bahasa sunyi gunung lebih dari siapapun. Pak Wiryo telah memperingatkan mereka, Arjuno bukan untuk ditaklukkan, ia untuk dihormati. Namun Mahesa tersenyum meremehkan, merasa dirinya kebal terhadap cerita-cerita gaib. Perjalanan mereka berubah saat senja turun lebih cepat dari biasanya. Kabut menggulung dari arah lembah, dan suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan, padahal tak ada siapapun di sana. Ratri menemukan susunan batu kuno yang membentuk lingkaran, dan di tengahnya terukir simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat Mahesa melangkah masuk ke lingkaran itu, tanah bergetar halus. Angin berhenti, dunia seakan membeku. Dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki berjubah putih dengan sorot mata tajam dan tenang, seolah ia telah menunggu ratusan tahun. Sosok itu mengaku sebagai penjaga petilasan bayangan. Ia menunjukkan pada Mahesa kilasan masa lalu para pertapa yang bermeditasi, satria yang bersumpah menjaga tanah Jawa, dan manusia-manusia yang datang dengan kesombongan lalu menghilang tanpa jejak. Setiap langkah di Arjuno adalah janji. Ucapnya berat. Jika kau datang dengan ego, kau akan tersesat dalam bayanganmu sendiri. Mahesa mencoba membantah, tetapi tiba-tiba ia melihat bayangannya terpisah dari tubuhnya, berdiri sendiri dengan wajah penuh amarah dan keserakahan. Bayangan itu tertawa, suara yang membuat darah membeku. Ratri berteriak memanggil namanya, sementara Pak Wiryo merapalkan doa-doa lama. Dalam detik yang menegangkan, Mahesa sadar bahwa musuh terbesarnya bukanlah makhluk gaib melainkan dirinya sendiri. Dengan gemetar, ia berlutut dan memohon maaf pada gunung yang selama ini ia anggap tantangan semata. Seketika bayangan itu kembali menyatu dengan tubuhnya, dan sosok berjubah putih mengangguk pelan sebelum lenyap bersama kabut yang perlahan menghilang. Ketika malam benar-benar tiba, mereka mendapati diri kembali di jalur pendakian, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun Mahesa tidak lagi sama. Kesombongannya runtuh, digantikan rasa hormat yang dalam. Ratri menyimpan catatan yang tak akan pernah ia publikasikan. Dan Pak Wiryo hanya tersenyum samar, seakan tahu pelajaran itu memang harus dialami, bukan sekadar diceritakan. Hingga kini, para pendaki yang menapaki Gunung Arjuno sering merasakan hal aneh, bayangan yang bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya sendiri, atau suara gamelan yang terdengar di antara hembusan angin. Mereka yang datang dengan hati tulus akan pulang dengan jiwa yang lebih kuat. Namun mereka yang datang dengan kesombongan mungkin akan tinggal sebagai bayangan di lereng Arjuno, menjadi bagian dari legenda yang tak pernah benar-benar berakhir.